Ini adalah karangan bunga yang mungkin dari salah satu keluarga ya, yang menjadi korban pada saat itu. Halo dunia, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Halo dunia, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Rila dan Alkisah. Nah, sekarang ini saya berada di Jalan Legian, sedang menunggu jam ya, karena nanti sore saya mau ke Terminal Ubung, mau melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Nah, di Jalan Legian ini teman-teman, saya kan sudah pernah beberapa kali ya Nah, di kawasan Legian ini teman-teman ya, terdapat satu monumen yang bernama Monumen Bom Bali. Nah, waktu itu saya sudah pernah menyebut ya di salah satu video saya, pokoknya cek aja nanti ya di kanan atas ini. Nah, sekarang rencananya mau saya bahas secara detail ya tentang Monumen Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Nah, jika teman-teman mau ke sini teman-teman, lokasinya itu berada di Jalan Legian ya, pokoknya di Legian Tengah gitu. Sekarang pukul kurang lebih 12:30 waktu Indonesia bagian tengah ya, sambil menunggu sore ya, sambil juga ngerekam deh buat konten. So, di kawasan Legian ini terdapat banyak sekali bar dan kafe-kafe gitu ya, cocok nih bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali. Langsung aja mampir ke Jalan Legian ya, karena di sini juga deket kok dengan Pantai Kute, Pantai Legian sama Pantai Seminyak, deket kok. Oke, sekarang saya sudah berada di Monumen Bom Bali ya teman-teman ya. Lokasinya ini berada di Jalan Legian, tepat di tengah-tengahnya Jalan Legian. Di sebelahnya Indomaret Ground Zero namanya. Nah, jadi monumen ini dibuat yaitu untuk mengenang tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Tuh. Nah, di tanggal 13 atau di malam tanggal 12 Oktober 2022 yang kemarin, ini dibikin semacam apa ya, kayak peringatan di sini teman-teman ya. Cuman saya nggak bisa ngerekam karena saya tidak berada di Legian pada waktu malam itu ya. Jadi menurut infonya, setiap tanggal 12 Oktober masyarakat di sekitar sini mengadakan seperti malam untuk apa ya, malam peringatan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengenang tragedi bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 silam. Nah, ini adalah karangan bunga yang mungkin dari salah satu keluarga ya, yang menjadi korban pada saat itu. Dan rata-rata ini semuanya dari Australia teman-teman ya. Jadi yang melatar belakangi terjadinya bom Bali ini ya, pada waktu itu menurut artikel yang saya baca, yaitu pembantaian yang terjadi di Sulawesi, lebih tepatnya di Poso, dimana di Poso waktu itu korbannya kebanyakan orang-orang Muslim ya teman-teman ya. Nah, jadi suatu kelompok yang menamai dirinya Jemaah Islamiyah itu melakukan balas dendam teman-teman ya. Nah, mengapa di Bali? Karena menurut mereka Bali itu adalah sentralnya waktu itu, sentral atau pusatnya pariwisata yang berada di Indonesia. Jadi ketika mereka merencanakan di Bali waktu itu ya, seandainya waktu itu bom yang terjadi di Bali pasti akan apa ya, perhatian warga dunia pasti akan terpusat di Bali, karena Bali ini adalah salah satu
pusatnya wisata Indonesia teman-teman ya. Otomatis kalau ada peristiwa besar di Bali, seluruh dunia pasti akan menyorotinya. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya bom Bali, dan mengapa Bali yang dipilih oleh waktu itu oleh jemaah Islamiyah yang dipimpin oleh, kalau nggak salah namanya Ali Imron ya teman-teman ya. Jadi mereka ingin melakukan misi balas dendam karena dalam tanda kutip saudara-saudara mereka yang berada di Poso waktu itu dibantai. Jadi itulah yang melatar belakangnya. Nah, salahnya mereka waktu itu justru warga Indonesia juga banyak yang menjadi korban teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di sini, ada sekitar 38 ya. Ini yang tewas teman-teman ya, belum yang menjadi korban, belum yang kehilangan anggota tubuh. Tidak tertulis di sini teman-teman. Ada 38 warga Indonesia yang menjadi korban ganasnya tragedi bom Bali pada tahun 2002 silam. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini didominasi oleh warga Australia teman-teman ya. Ada kurang lebih, lebih tepatnya 88 korban dari negara Australia. Dari Selandia Baru ada 2 orang, dari Belanda ada 4 orang, dari Denmark ada 3 orang, dari Inggris juga termasuk banyak, ada 23 orang, Italia 1 orang, Jerman 6 orang, Prancis 4 orang, Portugal atau Portugis 1 orang, Polandia 1 orang, Swedia 5 orang, Swiss 3 orang, Yunani 1 orang, Amerika Serikat 7 orang, Brasil ada 2 orang, Ekuador 1 orang, Kanada 2 orang, Afrika Selatan ada 2 orang, Jepang ada 2 orang, Taiwan ada 1 orang, dan Korea ada 2 orang. Nah, lokasinya waktu itu ada berada di 2 klub teman-teman ya. Klub itu tempat kayak semacam diskotik gitu ya. Itu yang pertama ada di Paddy's Pub, nanti di sana tempatnya. Nanti kita ke sana ya. Paddy's Pub sampai sekarang masih berdiri teman-teman ya, masih ada. Nah, untuk Sari Club sekarang tempatnya sudah tutup menurut informasinya ya. Pengeboman terjadi sekitar kurang lebih jam 11 ya. 11 malam waktu Indonesia bagian tengah, dilakukan atau diotaki oleh jemaah Islamiyah yang dipimpin oleh Ali Imron. Nah, jadi Ali Imron itu menyuruh, ada lagi itu di bawah-bawahnya seperti yang mungkin kita pernah dengar ya, ada Imam Samudra, saya juga lupa ya siapa lagi ya, pokoknya ada selain Imam Samudra itu ada, pokoknya masih ada lagi. Nah, mereka merekrut yang namanya eksekutor untuk meledakkan bom ya, yang bom bunuh diri lebih tepatnya, atau biasa disebut di sini pengantin bom ya teman-teman ya. Mereka juga merekrut orang teman-teman. Nah, pengantin bom itu tugasnya yaitu membawa atau memakai bom ya, bunuh diri, untuk masuk ke dalam klub tadi, Sari Club dan Paddy's Pub. Nah, di luar juga terdapat bomnya juga teman-teman ya, namanya bom TNT yang memang sengaja diracik oleh mereka dan disimpan dalam mobil. Nah, itulah yang dalam mobil itu yang mengakibatkan ledakan yang sangat masif terjadi di Sari Club dan Paddy's Pub, yang dimana pada saat itu 2 klub tersebut hancur total dan sehingga menimbulkan banyak korban ini teman-teman ya. Jadi korban ini yang terdapat di monumen ini adalah gabungan dari korban yang terdapat di 2 klub itu. Nah, selain di 2 klub itu juga bom Bali juga terjadi waktu itu di kawasan Denpasar, daerah Renon, tepatnya di Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Nah, tapi sayangnya dan syukurnya tidak terjadi korban jiwa di situ karena bomnya termasuk skala kecil teman-teman, tidak sebesar di bom di Jalan Legian ini.
membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan waktu itu ya. Nah, presiden waktu itu tahun 2002 yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri memerintahkan polisi Indonesia bekerjasama dengan polisi internasional teman-teman ya, yaitu Badan Intelijen Internasional untuk mengungkap siapa pelaku dari pengaboman bom Bali yang terjadi di Jalan Legian tahun 2002 silam teman-teman. Nah, pelaku pertama itu yang bernama Ali Imron adalah otak dari seluruh peristiwa ya pengaboman di Bali. Nah, selanjutnya juga ditangkap beberapa ya ante-antenya seperti Imam Samudra, seperti yang dan lain-lain. Juga mungkin teman-teman ada yang pernah dengar namanya Dr. Azhari, Nurdin M. Top. Nah, itu juga termasuk salah satu otaknya teman-teman atau pelakunya yang merancang untuk meledakkan bom di Bali pada tahun 2002 silam dulu. Beberapa pelaku dihukum mati teman-teman ya, sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Nah, menurut informasi untuk yang Ali Imron ini sampai sekarang masih hidup ya. Kalau tidak salah dia dikenai vonis hukuman seumur hidup. Mungkin kalau saya salah informasi teman-teman bisa koreksi ya di kolom komentar. Dan sekarang menurut kabar yang saya baca Ali Imron itu sangat menyesal ya atas terjadinya bom Bali ini. Dan sekarang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengungkap semua pelaku teroris yang berada di Indonesia lebih tepatnya. Ya, jadi pada tahun 2002 yang dulu Indonesia mengalami masa kelam teman-teman ya. Kalau tidak salah dulu akibat dampak dari bom Bali ini, Indonesia itu seperti kehilangan apa ya? Kehilangan sentralnya pariwisata ya, karena otomatis pada saat itu orang-orang takut mengunjungi Bali karena takut terjadi kembali bom yang selanjutnya teman-teman ya. Otomatis bom Bali ini menimbulkan trauma yang dahsyat pada waktu itu, sehingga Bali akhirnya pariwisatanya lumpuh total pada saat itu teman-teman ya, karena terjadi bom ini. Ya, inilah lokasi Pedis Pub, yaitu tempat salah satu terjadinya bom Bali 2002. Ya, seperti yang teman-teman lihat itu ornamennya sama dengan yang terdapat di monumen ya. Ada ornamen bom Bali situ. Nah, cuman saya belum mengetahui apakah tempat ini persis atau yang sudah direlokasi teman-teman ya. Saya belum mendapatkan info, jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu boleh silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Apakah tempat ini memang tempat awalnya atau tempat yang sudah direlokasi teman-teman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari bom Bali, mungkin sekitar 50 meter ya berjalan. Di situ lokasinya. Sudah banyak korban yang tewas akibat dari bom Bali 2002 ini. Doa saya untuk seluruh para korban, semoga mereka mendapatkan tempat di sisinya teman-teman ya. Dan saya harap kejadian ini tidak akan berulang lagi di kemudian hari. Karena apapun alasannya, walaupun dilandasi yang namanya jihad teman-teman ya, jihad itu tidak seperti ini teman-teman. Jihad tidak untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah, terlepas apapun itu yang mereka lakukan selama mereka ada di dunia. Dulu Nabi Muhammad SAW berjihad juga teman-teman, tapi tidak seperti ini caranya. Nabi Muhammad berjihad karena ingin apa ya, mempertahankan Islam agar tidak jatuh, bukan untuk memerangi atau membunuh manusia. Ya, jadi apapun itu bentuk teroris tidak dibenarkan di Indonesia ini. Dan saya harap tidak ada lagi atau tidak ada lagi korban yang muncul akibat teroris yang menyesatkan ini ya teman-teman ya.
So, mungkin ini dulu video yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang bom Bali ya teman-teman. Jika kalian suka informasinya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel YouTube dari Rihla dan Alkisah. Silakan juga kalau kalian ingin share kepada teman-teman kalian tentang informasi dari tragedi bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 silam. So, semoga Bali selalu damai, karena Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila teman-teman ya. Baiklah, kisah hari ini akhirnya perjalanannya harus saya akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam dari Monumen Bom Bali, Jalan Legian.